Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Jadi sekali lagi, antara NU dan Aswaja di dalam bidang fikih itu mengikuti 4 imam mazhab. Yang pertama adalah mazhab Hanafi yang paling sepuh, kemudian Maliki, kemudian Syafi'i, kemudian Hambali. Meskipun di dalam praktek-prakteknya, khususnya di Indonesia, mayoritas NU di Indonesia ini mengikuti mazhab Syafi'i. Kemudian di dalam bidang tasawuf, antara NU dan Aswaja itu mengikuti satu Imam Junaid al-Baghdadi, yang kedua mengikuti Imam Ghazali. Meskipun di dalam prakteknya rata-rata NU di Indonesia mengikuti Imam Ghazali dalam bidang tasawuf. Berikutnya kita akan mengulangi sedikit tentang beberapa contoh gerakan-gerakan yang ada di Indonesia yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah paham Wahabi. Paham Wahabi ini kalau di Indonesia namanya sudah berubah menjadi Salafi. Ciri-ciri paham Wahabi di Indonesia ini adalah mudah sekali membid'ahkan dan mengkafirkan apa-apa yang banyak dilakukan oleh rata-rata warga NU. Misalnya ziarah kubur dilarang, kemudian tahlilan apalagi dibid'ahkan, mendoakan mayit juga dilarang. Ini contoh-contoh paham Wahabi. Nah, ciri-ciri di Indonesia dalam berpakaian paham Wahabi tersebut adalah pakai jubah seperti orang Arab, tetapi mereka banyak menghafal Al-Quran dan hadis sehingga dalil-dalilnya banyak yang hafal, tetapi cara pemahamannya mereka sangat dangkal sekali dalam memahami Al-Quran dan hadis. Itulah ciri-ciri Wahabi yang ada di Indonesia, yang setelah masuk Indonesia namanya diganti menjadi Salafi atau Salafi Wahabi. Contoh yang kedua yang dulu sangat populer di Indonesia ini adalah paham Ahmadiyah. Mereka mengakui bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu dijadikan sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Kemudian contoh paham yang ketiga yang bertentangan dengan Aswaja adalah Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang diketuai oleh Ahmad Musaddiq alias Abdus Salam, yang mana Ahmad Musaddiq ini mengaku bahwa dirinya adalah sebagai nabi. Itulah beberapa contoh paham-paham yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk berikutnya, sebelum kita bahas lebih lanjut, kami persilahkan adik-adik yang berada di rumah untuk materi bab 1. Silahkan dipelajari lebih lanjut, dan soal-soal yang ada di buku ini tolong dipelajari. Berikutnya kita akan bahas masalah usaha NU dalam melestarikan paham Aswaja. Sekali lagi, materi kita pada kesempatan ini adalah usaha NU dalam melestarikan paham Aswaja. Para pemirsa kelas 8 yang berada di rumah, hampir setiap hari kita sebagai warga Nahdien yang selalu menonton televisi atau lewat media elektronik diberi suguhan yang tidak mendidik setiap harinya, baik melalui televisi seperti sinetron ya,
infotainment, bahkan film-film yang memberikan contoh gaya hidup yang westernisasi, gaya hidup yang kebarat-baratan, gaya hidup yang tidak mencerminkan nilai-nilai pendidikan Islam. Bahkan akhir-akhir ini seperti fasilitas HP, ada game online, itu juga menghabiskan waktu di dalam gaya hidup yang kebarat-baratan atau westernisasi. Dan ini sangat membahayakan untuk nilai-nilai pendidikan Islam, terutama anak-anak sekalian. Karena waktu kita habis untuk main game online, habis untuk nonton sinetron, habis untuk nonton infotainment yang ada di televisi. Sehingga kalau demikian, kapan waktunya untuk ngaji? Kapan waktunya untuk beribadah secara lebih serius? Karena waktu kita habis untuk di dunia itu. Oleh karena itu, di tengah-tengah kondisi kemerosotan moral ini, ada beberapa aliran yang mengajarkan kepada kebajikan, yaitu sama, mereka merujuk kepada Al-Quran dan hadis, tetapi mereka juga sama, teknik dan cara memahaminya sangat dangkal sekali, sehingga kadang-kadang dikhawatirkan menyesatkan sebagian warga NU. Oleh karena itu, sebagai warga NU tentu saja harus berpegang teguh pada prinsip utama dari ajaran NU itu sendiri, yaitu dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang hikmah. Jadi konsep dasar dari NU itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf yaitu perintah kepada berbuat kebajikan, sedangkan nahi mungkar adalah mencegah hal-hal yang buruk atau yang mungkar. Toh demikian, tapi model NU harus dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Karena kita juga tidak bisa mau beramar ma'ruf tapi dengan cara yang mungkar. Ini juga bertentangan dengan ajaran NU itu sendiri, ya. Jadi kalau kita ingin berbuat kebajikan, cara-caranya juga harus dengan cara yang bijak, ya. Harus melihat situasi dan kondisi. Berikutnya, usaha-usaha NU dalam mempertahankan paham aswaja dalam kehidupan sehari-hari itu, satu, strategi NU dalam melestarikan paham aswaja di Indonesia. Apa strategi NU dalam melestarikan paham aswaja di Nusantara ini? Jadi di antara strategi yang dilakukan NU dalam mempertahankan aswaja itu banyak sekali. Antara lain, satu, melalui jalur pendidikan non formal seperti pondok pesantren. Jadi salah satu strateginya NU dalam melestarikan aswaja itu adalah dengan jalur pendidikan non formal, yaitu pondok pesantren. Karena dengan strategi ini otomatis apa yang menjadi amaliyah warga NU akan terlestarikan dengan sendirinya, karena akan dilestarikan oleh para santri di pondok pesantren, dan ini sangat efektif. Bahkan antara pondok pesantren dengan NU itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena mayoritas di Indonesia pondok pesantren itu berafiliasi kepada organisasi Nahdlatul Ulama. Yang kedua, strategi NU dalam melestarikan paham aswaja adalah
mengadakan penelitian atau kajian kitab-kitab yang diajarkan di lingkungan NU, di lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan kitab-kitab tersebut diteliti dan dikaji, otomatis kitab-kitab yang berafiliasi kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah akan terlestarikan dengan sendirinya. Yang ketiga, melalui jalur pendidikan formal. Jadi sekarang itu NU banyak mendirikan madrasah, sekolah umum, bahkan perguruan tinggi. Ini sebagai salah satu strategi NU dalam melestarikan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Nah, untuk pendidikan ini biasanya NU yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan formal ini adalah LP Ma'arif NU. Itu yang ngurusi dalam bidang pendidikan formal. Oleh karena itu sekarang Ma'arif NU semakin jaya, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur ini ya. Jadi bahkan setiap saat LP Ma'arif NU selalu mengadakan berbagai macam perlombaan di kalangan madrasah antar Ma'arif NU. Strategi berikutnya adalah melalui para ulama atau para kiai, para masyayikh, para asatidz. Dengan melalui para ulama yang selalu menyampaikan majelis taklim di beberapa tempat, di desa-desa, di musola-musola atau masjid, ini juga bagian dari strategi untuk melestarikan paham aswaja di bumi Nusantara ini. Karena kitab yang akan disampaikan otomatis akan menyebar ke kalangan awam, terutama di kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama, sehingga dengan sendirinya otomatis paham aswaja akan terlestarikan dengan sendirinya. Kemudian strategi berikutnya adalah melestarikan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contohnya misalnya berjanji, maulid tibaiyah, tahlilan, manakiban, dan lain sebagainya, atau ziarah kubur. Ini semua adalah tradisi-tradisi yang biasa dilestarikan oleh Jamaah Nahdlatul Ulama. Dengan demikian amaliyah tersebut jika dirutinkan setiap saat, maka otomatis paham Ahlus Sunnah wal Jamaah akan selalu lestari di bumi Nusantara ini. Berikutnya, peran penting ulama dalam mempertahankan paham aswaja. Jadi sejak lahirnya Nahdlatul Ulama ini, ulama begitu penting, perannya sangat vital, sangat penting dalam mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Karena ujung tombak dari pelestarian Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah para ulama. Secara bahasa, ulama adalah bentuk jamak dari kata alim, yang artinya orang yang berpengetahuan, orang yang punya wawasan yang luas, ilmuwan atau saintis atau cendekiawan. Ini arti ulama. Di dalam arti luas, ulama artinya adalah ahli ilmu pengetahuan agama Islam, sekaligus sebagai tokoh dan pemimpin keagamaan. Ini yang dimaksud dengan pengertian ulama secara lebih luas. Nah, dalil tentang ulama ini sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Fatir ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Jadi ciri khasnya ulama adalah sesuai dengan surah Al-Fatir ayat 28 ini, yang mana yaitu yang takut kepada Allah. Yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Jelas sekali nih surah Al-Fatir ayat 28 ini. Para pemirsa di rumah, selanjutnya untuk lebih mendalami tentang ulama ini, ada beberapa sebutan yang ada di Nusantara ini terhadap para ulama, baik untuk sebutan khusus atau sebutan umum. Orang yang ahli dalam ilmu agama juga disebut ulama. Nah, yang khos ini tingkatannya adalah tingkatan wali, karena memang mempunyai pribadi yang berkemampuan khusus. Nah, di Indonesia dulu pernah tersebar yang disebut dengan wali songo. Untuk di Jawa ada sebutan yaitu gelar kiai di Jawa. Kalau putra kiai namanya Gus. Kalau di NTB namanya adalah Tuan Guru. Kalau di Aceh adalah Tengku. Jadi tergantung daerah masing-masing. Kalau di tingkat pemerintahan juga ada yang disebut ulama penghulu. Ini juga bisa dikategorikan masuk ke ahli agama, mudin, abdi dalem, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan bahas apa saja syarat dikategorikan atau disebut sebagai ulama tersebut. Berdasarkan buku ke-NU-an kelas 8 ini, beberapa syarat ulama bisa disebut ulama adalah sebagai berikut. 1. Mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang agama Islam. Jadi kalau ulama syaratnya 1, pasti wajib punya pengetahuan yang mendalam dalam agama Islam. Baru ini disebut ulama. Yang kedua yaitu bertakwa, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini ciri ulama yang kedua ya. 1, mempunyai pengetahuan agama Islam. Yang kedua bertakwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri berikutnya disebut ulama adalah memiliki akhlak mulia dengan sifat-sifat yang menonjol di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, memiliki akhlak mulia itu ciri-cirinya sifatnya 1, seperti orang tersebut zuhud ya. Zuhud itu tidak duniawi, tidak terlalu mementingkan duniawi. Yang kedua qanaah. Yang ketiga amanah. Itu contoh dari sifat mulia dari para ulama. Yang keempat, ciri ulama itu adalah berjuang untuk kemaslahatan umat ya. Peka terhadap kepentingan umum. Jadi kepentingan pribadi dikalahkan demi kemaslahatan umat atau lima sholihil ummah. Ini ciri dari ulama. Ciri berikutnya dari seorang ulama itu adalah mampu menjadi teladan atau
contoh bagi kehidupan umat manusia baik dalam tingkah laku ataupun bertutur kata. Itulah beberapa dari ciri ulama. Kemudian menurut Syekh Muhammad bin Ajibah, ulama itu digolongkan menjadi 3 tingkatan. Jadi ada 3 tingkatan ulama. Tingkatan yang pertama adalah alim. Jadi orang alim adalah orang yang mewarisi ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ilmu maupun pengajarannya harus ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas, maka tidak disebut sebagai pewaris para nabi. Tingkatan ulama yang kedua adalah abid, yaitu mewarisi perbuatan nabi seperti mengamalkan sholat, puasa, perjuangan, mujahadah, jihad, sebagaimana yang dilakukan oleh nabi. Tingkatan berikutnya adalah arif. Tingkatan ulama yang ketiga adalah arif, yaitu orang yang mewarisi ilmu dan amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas, seperti dalam sikap kesehariannya zuhud, qanaah, tawakal, amanah, jujur, dan sabar. Itulah tingkatan dari para ulama. Para pemirsa kelas 8 yang berada di rumah, untuk materi ke-NU-an pada pagi hari ini kita cukupkan sampai ke tingkatan para ulama. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran pada pertemuan yang akan datang tentang peran penting ulama dalam bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan marilah kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.